Sebuah teriakan putus asa di garasi yang sunyi, sebuah rencana keji yang menargetkan sepasang rem mobil, dan keberanian seorang petugas kebersihan sederhana yang menjadi satu-satunya penghalang antara CEO-nya dan takdir mengerikan yang menantinya di jalanan. Inilah kisah tentang bagaimana sebuah pengkhianatan nyaris merenggut segalanya, dan bagaimana ketulusan dari orang yang paling diremehkan, justru menjadi kunci penyelamat. Tapi sebelum kita selami kisah selengkapnya, saya ingin mengajak Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan berikan komentar Anda untuk terus mendukung channel kita, Ken Arok Productions. Saya doakan, bagi Anda yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga rezekinya senantiasa dilancarkan oleh Tuhan, badannya disehatkan, hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, dan selalu dilimpahi kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Robbal Alamin. Dan jangan lupa, absen dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari daerah mana saja? Mari kita eratkan silaturahmi. Insya Allah, dengan kehendak Tuhan semesta alam, semua doa-doa baik yang kita panjatkan akan diijabah. Baiklah, mari kita mulai ceritanya. Di jantung kota Jakarta yang berdenyut tanpa henti, sebuah gedung pencakar langit berdiri dengan angkuh seolah menyentuh awan. Gedung ini adalah simbol kekuasaan, markas besar sebuah perusahaan raksasa yang bisnisnya menggurita kemana-mana. Di puncak tertingginya, di sebuah kantor dengan pemandangan kota yang terhampar seperti permadani, duduklah seorang CEO wanita bernama Dinda. Ia adalah sosok yang dihormati sekaligus disegani, dikenal karena ketegasannya dalam mengambil keputusan dan visinya yang tajam. Hari itu adalah hari yang sangat krusial baginya. Sebuah rapat penentuan dengan investor asing akan diadakan di luar kantor, sebuah pertemuan yang bisa melambungkan perusahaan ke level berikutnya, atau justru menghancurkannya. Namun, beberapa puluh lantai di bawah kemewahan kantor Dinda, di dalam perut gedung yang dingin dan remang, terdapat sebuah dunia yang jauh berbeda. Disinilah realitas seorang pria sederhana bernama Gilang berada. Gilang adalah seorang petugas kebersihan, sosoknya nyaris tak terlihat. Seringkali hanya dianggap sebagai bayangan yang lalu lalang di antara pilar-pilar beton garasi parkir basement. Tugasnya spesifik, menjaga kebersihan dan kerapian area parkir khusus untuk para petinggi perusahaan. Baginya, pekerjaan ini bukan sekadar menyapu dan mengepel, melainkan sebuah amanah. Ia bangga dengan lantainya yang selalu mengkilap dan bebas dari noda. Setiap hari, Gilang sudah bisa menebak mobil mana milik siapa. Namun ada satu yang paling ia perhatikan, sebuah sedan hitam mewah yang selalu terparkir di spot terbaik, mobil milik sang CEO, Dinda. Meskipun ia belum pernah bertukar sapa langsung, Gilang selalu memastikan area di sekitar mobil Dinda adalah yang paling bersih. Ia merasa ada kepuasan tersendiri saat melihat Dinda melangkah dengan wibawanya menuju mobil yang terparkir di atas lantai yang ia rawat dengan sepenuh hati. Pagi itu, semua berjalan seperti biasa. Gilang menyelesaikan pekerjaannya dengan teliti, menciptakan ketenangan dan keteraturan di dunianya yang sunyi. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ketenangan itu hanyalah fata morgana yang menyembunyikan sebuah rencana jahat yang telah dipasang di malam sebelumnya. Namun, pagi yang tampak sempurna itu sesungguhnya menyimpan sebuah rahasia kelam, sebuah kejahatan yang terjadi saat gedung itu seharusnya tertidur lelap. Mari kita kembali ke malam sebelumnya, saat jam di dinding sudah melewati tengah malam. Garasi basement telah berubah menjadi sebuah ruang hampa yang sunyi. Sebagian besar lampu telah dipadamkan, menyisakan hanya beberapa yang menyala untuk keamanan, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang menari di antara pilar beton. Di sanalah Gilang berada, menyelesaikan putaran terakhir dari pekerjaannya, memastikan semuanya dalam kondisi prima sebelum ia pulang. Ketika ia mendorong trolinya di dekat area parkir khusus CEO, sebuah suara aneh yang tak biasa memecah keheningan. Bukan suara mesin, bukan pula suara alarm. Itu adalah suara gesekan logam yang singkat dan tajam. Mendorong rasa penasarannya, Gilang memarkir trolinya di balik sebuah pilar besar dan dengan hati-hati mengintip. Apa yang dilihatnya membuat jantungnya nyaris berhenti berdetak. Di sana, berjongkok di samping sedan hitam milik Dinda, adalah sesosok pria yang sangat ia kenal. Reza, salah satu manajer senior di perusahaan. Reza dikenal luas sebagai orang yang sangat ambisius, yang rela melakukan apa saja demi menaiki tangga karir, bahkan jika harus mengorbankan orang lain. Napas Gilang tertahan.
Untuk apa seorang manajer seperti Reza berada di sini selarut ini? Tangannya tampak memegang sebuah alat kecil. Kemudian, di tengah keheningan itu, Gilang mendengarnya dengan sangat jelas. Suara, snip, yang tajam dan final, seolah sebuah kawat tebal baru saja digunting. Sesaat kemudian, Reza bangkit dengan seringai puas. Dan Gilang melihatnya. Dari bawah mobil, tepat di dekat roda depan, cairan gelap mulai menetes, tes. Noda hitam itu perlahan melebar di atas lantai yang baru saja ia bersihkan beberapa jam lalu. Tiba-tiba, tanpa sengaja, Gilang menyenggol ember di trolinya, menimbulkan suara denting kecil yang menggema. Reza tersentak kaget seperti maling yang tertangkap basah. Wajahnya langsung pucat. Ia menoleh dan matanya bertemu dengan mata Gilang yang membelalak ngeri. Gilang? Sapanya gugup, buru-buru menyembunyikan tang potong ke dalam saku jasnya. Aku hanya memeriksa ban mobil Bu Dinda. Sepertinya kurang angin, katanya, mencari-cari alasan. Tanpa menunggu jawaban Gilang, Reza langsung berbalik dan berjalan cepat, nyaris berlari, meninggalkan garasi itu. Gilang ditinggal sendirian, terpaku di tempatnya, menatap noda minyak rem yang terus menyebar di lantai, menyadari bahwa ia baru saja menjadi saksi sebuah percobaan pembunuhan. Malam itu, tidur adalah sebuah kemewahan yang tidak bisa Gilang dapatkan. Ia pulang ke kamar kontrakannya yang sederhana, namun pikirannya tertinggal di garasi yang dingin itu. Setiap kali ia mencoba memejamkan mata, bayangan Reza yang berjongkok, suara, snip, yang mengerikan, dan noda hitam minyak rem di lantai kembali muncul, memaksanya terjaga. Pagi harinya, ia melangkah masuk ke dalam gedung megah itu dengan perasaan yang sama sekali berbeda. Gedung yang biasanya menjadi sumber mata pencahariannya, kini terasa seperti sarang predator yang berbahaya. Setiap langkah terasa berat. Tangannya sedikit gemetar saat ia mendorong troli pembersihnya. Matanya terus bergerak liar, waspada. Ketika ia berpapasan dengan Reza di koridor, jantungnya serasa berhenti berdetak. Reza, dengan setelan jasnya yang mahal, tersenyum angkuh dan menyapa beberapa karyawan seolah ia adalah teladan. Melihat itu, perut Gilang terasa mual. Di balik wajah terhormat itu, bersembunyi wajah seorang pembunuh berdarah dingin. Gilang segera membuang muka, takut jika Reza bisa membaca ketakutan dan rahasia yang ia simpan di matanya. Pikirannya kini menjadi medan pertempuran yang sengit. Suara ketakutan berbisik begitu kencang di telinganya. Lihat dirimu, Gilang. Kamu bukan siapa-siapa. Hanya seorang petugas kebersihan, bisik suara itu. Sedangkan Reza adalah manajer. Punya kuasa, punya koneksi. Jika kamu bicara, dan mereka tidak percaya, habislah riwayatmu. Kamu akan dipecat, dituduh mencemarkan nama baik. Bagaimana kamu akan menafkahi keluargamu nanti? Pikiran itu membuatnya lemas. Ia sangat membutuhkan pekerjaan ini. Ini adalah satu-satunya jembatan antara keluarganya dan kelaparan. Namun, sebuah suara lain dari lubuk hatinya yang paling dalam berteriak melawannya. Tapi bagaimana dengan Bu Dinda? Teriak suara itu. Bagaimana jika dia masuk ke mobil itu, menyalakan mesinnya, dan melaju di jalan tol? Kamu tahu apa yang akan terjadi. Dan kamu diam saja. Pikiran itu menghantamnya seperti palu godam. Bayangan Dinda yang selama ini hanya ia kagumi dari jauh, kini muncul dalam sebuah skenario kecelakaan yang mengerikan. Darahnya akan tumpah, dan tangan Gilang akan ikut ternoda karena kebisuan dan kepengecutannya. Ia tidak akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Ia akan hidup selamanya sebagai orang yang membiarkan kejahatan terjadi di depan matanya. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Ia melirik jam besar di lobi. Waktu berjalan tanpa ampun, semakin mendekati jadwal rapat penting Dinda. Ketakutan memang melumpuhkan, tapi membiarkan kejahatan menang akan menghancurkan jiwanya. Ia harus bicara. Apapun risikonya. Keputusan telah dibuat. Kini yang tersisa hanyalah tindakan. Gilang tidak lagi peduli pada troli pembersihnya, ia hanya fokus pada satu titik. Pintu mahoni raksasa di ujung koridor, pintu kantor Dinda. Dan benar saja, tak lama kemudian, pintu itu terbuka. Dinda melangkah keluar dengan aura kepemimpinan yang begitu kuat, diikuti oleh seorang asisten yang sigap di belakangnya. Mereka berjalan lurus menuju lobi lift pribadi,
lift yang akan membawa mereka langsung ke takdir mengerikan yang telah disiapkan di garasi basement. Bagi Gilang, pemandangan itu adalah pistol start yang ditembakkan ke udara. Waktunya habis. Saat pintu lift yang terbuat dari baja mengkilap itu mulai tertutup di depan Dinda, Gilang tahu ia tidak akan bisa mengejarnya. Semua keraguan di dalam dirinya lenyap, digantikan oleh gelombang adrenalin yang murni. Ia memutar badannya, matanya dengan cepat memindai sekeliling dan menemukan apa yang ia cari. Sebuah pintu sederhana dengan tulisan merah menyala, tangga darurat. Tanpa ragu, ia menerjang pintu itu, membantingnya hingga terbuka, dan masuk ke dalamnya. Seketika, ia seolah berpindah ke dunia lain. Dari koridor yang nyaman dan berkarpet, ia kini berada di lorong beton yang sempit dan berdebu. Gema langkah kakinya yang panik terdengar memantul-mantul di dinding, menciptakan musik yang kacau balau. Ini adalah sebuah perlombaan mustahil. Lift yang meluncur turun dengan teknologi canggih, melawan sepasang kaki seorang petugas kebersihan yang dipenuhi ketakutan dan tekad. Paru-parunya terasa seperti terbakar. Setiap tarikan napas terasa sakit, tapi ia tidak berhenti. Ia menuruni setiap anak tangga bukan lagi dengan berlari, melainkan dengan melompat, nyaris membuat dirinya terpelanting beberapa kali. Keringat membasahi seragamnya, kakinya mulai terasa seperti jeli, tapi bayangan kecelakaan mengerikan itu terus mendorongnya maju. Akhirnya, setelah melewati lantai demi lantai dalam sekejap mata, ia melihat pintu tujuannya, pintu dengan penanda B2. Dengan sisa-sisa tenaga, ia mendorong gagang pintu besi itu dan tubuhnya terlempar keluar, ke dalam hamparan luas garasi parkir. Ia terhuyung sejenak, matanya yang pusing berusaha mencari fokus. Dan ia menemukannya. Sedan hitam itu, jantungnya serasa berhenti berdetak. Lampu mobil itu baru saja berkedip. Pertanda kuncinya baru saja ditekan dari jarak jauh. Dinda sudah berdiri tepat di samping pintu pengemudi, tangannya yang elegan sudah terulur, hanya sejengkal lagi dari gagang pintu. Gilang nyaris terlambat. Dengan sisa tenaga terakhir yang ada di paru-parunya, Gilang mengerahkan semuanya bukan untuk kakinya, melainkan untuk suaranya. Ia berteriak sekuat yang ia bisa, sebuah seruan putus asa yang menggema di seluruh penjuru garasi. Bu Dinda, jangan naik mobil itu. Saya mohon. Teriakan itu seperti sebuah ledakan di tengah keheningan. Tangan Dinda yang sudah hampir menyentuh gagang pintu mobilnya, seketika membeku di udara. Wajahnya yang tenang dan fokus berubah menjadi kaget, lalu dengan cepat mengeras menjadi ekspresi jengkel. Ia berbalik, dan matanya yang tajam menatap lurus ke arah Gilang yang tengah berdiri terbungkuk-bungkuk, berusaha keras untuk tidak jatuh sambil menopang lututnya. Asisten yang berdiri di samping Dinda langsung bereaksi. Hei kamu, tidak sopan sekali. Beraninya kamu membentak Bu Dinda? Pergi sekarang atau saya panggil keamanan. Hardiknya, suaranya tajam dan penuh amarah. Namun, Dinda mengangkat sebelah tangannya, sebuah isyarat dingin yang langsung membungkam asistennya. Ia mengenali wajah yang pucat dan basah oleh keringat itu. Gilang? Tanyanya, suaranya terdengar tenang namun menusuk. Petugas kebersihan. Benar. Kan? Ada urusan apa kamu membuat keributan ini? Saya sedang terburu-buru. Gilang mencoba menegakkan tubuhnya, mengatur napasnya yang masih memburu. Setiap kata terasa berat untuk diucapkan. Maafkan saya, Bu, saya sungguh tidak bermaksud lancang. Ucapnya, suaranya serak karena kelelahan. Tapi tolong, Bu, demi Tuhan, demi keselamatan Ibu, jangan masuk ke mobil itu. Apalagi menyalakan mesinnya. Alis Dinda terangkat sebelah. Langsung ke intinya, Gilang. Kenapa? Tanyanya, nadanya tidak sabar. Gilang menelan ludah, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia menatap lurus ke mata Dinda, mencoba menyalurkan semua ketulusan dan ketakutan yang ia rasakan. Remnya, Bu, katanya dengan suara yang jelas meskipun bergetar. Saya punya alasan kuat untuk percaya bahwa seseorang telah dengan sengaja merusak rem mobil Ibu. Keheningan yang berat kembali menyelimuti mereka, lebih pekat dari sebelumnya. Sang asisten menatap Gilang seolah ia baru saja datang dari planet lain. Sebuah tuduhan yang gila dan tidak masuk akal. Namun Dinda tidak tertawa, ia juga tidak langsung membantah. Ia hanya diam, menatap lekat-lekat ke dalam mata Gilang. Ia melihat seorang pria yang ketakutan, kacau,
dan kelelahan, tetapi ia tidak melihat adanya kebohongan. Di sana, di dalam sorot mata seorang petugas kebersihan itu, Dinda justru melihat sebuah kejujuran yang begitu murni dan menakutkan. Sebuah keputusan besar harus ia ambil, sekarang juga. Ini benar-benar tidak masuk akal, Bu Dinda. Sang asisten akhirnya angkat bicara, suaranya terdengar frustrasi. Kita sudah sangat terlambat. Reputasi Anda dan perusahaan dipertaruhkan. Kita tidak bisa menunda pertemuan penting hanya karena tuduhan tak berdasar dari. Ia berhenti sejenak, melirik Gilang dengan pandangan merendahkan. Dia. Setiap kata yang diucapkan sang asisten adalah benar menurut logika bisnis. Waktu adalah uang, dan waktu mereka sedang terbuang sia-sia. Namun, Dinda seolah tidak mendengarnya. Telinganya mungkin menangkap suara asistennya, tetapi seluruh fokus dan analisisnya tercurah pada satu orang, Gilang. Ia melihat lebih dari sekadar seragam petugas kebersihan yang lusuh dan wajah yang penuh keringat. Ia melihat mata yang memancarkan kejujuran putus asa. Kamu membuat tuduhan yang sangat berat, Gilang, kata Dinda, suaranya tetap tenang namun terasa begitu berat. Kamu harus bisa memberikan saya lebih dari sekadar firasat buruk. Siapa yang kamu lihat? Gilang menelan ludahnya yang terasa pahit, lalu menjawab dengan suara yang lebih mantap dari sebelumnya, seolah semua ketakutannya sudah ia pasrahkan. Reza, Bu. Saya melihat Pak Reza. Jawabnya, menyebutkan nama manajer senior itu. Nama itu membuat sang asisten terkesiap. Ini bukan lagi sekadar tuduhan acak. Ini adalah bom yang baru saja dijatuhkan di tengah-tengah struktur perusahaan. Dinda menyipitkan matanya. Reza? Kamu menuduh salah satu manajer terbaik saya mencoba membunuh saya? Apa yang membuatmu begitu yakin? Saya tidak punya bukti fisik, Bu, aku Gilang dengan jujur. Saya hanya saksi mata. Tapi saya tidak buta. Saya melihatnya dengan jelas. Dan saya yakin pasti ada buktinya. Gilang mengangkat tangannya yang sedikit gemetar, menunjuk ke sebuah kubah kecil berwarna gelap di langit-langit garasi. Di sana, Bu, ada kamera CCTV tepat di atas posisi parkir Ibu. Apapun yang dilakukan Pak Reza tadi malam, kamera itu pasti merekamnya. Penyebutan kamera CCTV mengubah segalanya. Wajah Dinda yang tadinya penuh pertimbangan, kini berubah menjadi tajam dan penuh kepastian. Keraguan sirna, digantikan oleh insting seorang pemimpin yang mencium adanya pengkhianatan. Ia tidak lagi menatap Gilang. Ia berbalik sepenuhnya ke arah asistennya yang masih tampak syok. Perintahnya keluar dengan cepat, dingin, dan absolut. Hubungi kepala keamanan. Katakan padanya untuk bertemu saya di ruang kontrol CCTV sekarang juga. Segel semua akses keluar untuk Reza. Dia tidak boleh meninggalkan gedung ini. Tapi rapatnya, Bu, tanya sang asisten ragu. Telepon perwakilan investor, lanjut Dinda tanpa ragu. Sampaikan permohonan maaf saya yang terdalam. Katakan ada situasi darurat internal yang mengancam keamanan perusahaan, dan harus saya tangani saat ini juga. Jadwalkan ulang secepat mungkin. Tanpa menunggu jawaban, Dinda melangkah dengan cepat kembali ke lift, meninggalkan asistennya yang tergopoh-gopoh menelepon dan Gilang yang berdiri terpaku, menyadari bahwa takdirnya baru saja ia serahkan sepenuhnya ke tangan sang CEO. Ruang kontrol CCTV terasa seperti dunia lain. Ruangan itu remang, dingin, dan sunyi, hanya diisi oleh suara dengungan pelan dari puluhan server yang bekerja tanpa henti. Dindingnya adalah mosaik dari layar-layar monitor, menampilkan kehidupan bisu yang terjadi di setiap sudut gedung. Di tengah ruangan, Dinda duduk di kursi komando, posturnya lurus seperti penggaris, matanya terpaku pada layar utama. Di sampingnya, kepala keamanan dengan cekatan mengoperasikan sistem, sementara sang asisten berdiri gemetar di belakangnya. Di sudut terjauh, bersandar di dekat pintu, Gilang berdiri dengan jantung yang terasa akan melompat dari dadanya. Inilah pengadilan atas kesaksiannya. Kamera B2, putar mundur ke pukul 23.45 tadi malam, perintah Dinda, suaranya memecah keheningan. Kepala keamanan mengangguk. Jari-jarinya menekan beberapa tombol, dan rekaman di layar utama berputar cepat ke belakang, lalu melambat menjadi normal. Garasi parkir tampak sunyi senyap. Beberapa menit kemudian, sebuah figur manusia masuk ke dalam sorotan kamera inframerah. Perbesar,
perintah Dinda lagi. Gambar itu menajam. Wajah Reza terlihat dengan sangat jelas. Sang asisten menutup mulutnya dengan kedua tangan, napasnya tertahan. Rekaman itu berjalan tanpa suara, namun bercerita lebih keras daripada teriakan manapun. Mereka semua menjadi saksi bisu. Mereka melihat Reza berjalan mengendap-endap, matanya awas mengamati sekeliling. Mereka melihatnya berjongkok di samping sedan hitam milik Dinda. Mereka melihat kilatan logam dari sebuah tang potong yang ia keluarkan dari saku jasnya. Dan kemudian, momen yang paling mengerikan itu tiba. Kamera resolusi tinggi itu menangkap dengan detail yang brutal bagaimana tangan Reza meraih sesuatu di kolong mobil, melakukan sebuah gerakan menggunting yang cepat, lalu menarik tangannya kembali. Sesaat kemudian, noda gelap mulai muncul di lantai keramik yang terang, setetes demi setetes. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Tidak ada lagi keraguan. Rekaman itu adalah bukti mutlak. Kepala keamanan menggelengkan kepalanya dengan wajah geram. Sang asisten menatap Gilang dari seberang ruangan. Matanya kini dipenuhi rasa kagum, hormat, sekaligus rasa bersalah yang mendalam. Dinda sendiri tidak bergerak. Wajahnya tidak menunjukkan amarah yang meledak-ledak. Sebaliknya, wajahnya menjadi sangat tenang. Sebuah ketenangan yang menakutkan, seperti danau sebelum badai datang. Matanya memancarkan api yang dingin saat ia menyaksikan Reza menyeringai puas di layar, sebelum akhirnya kabur dari tempat kejadian. Setelah layar kembali kosong, Dinda akhirnya memecah keheningan. "Cukup," katanya, suaranya sepelan bisikan namun membelah udara. Ia menoleh pada kepala keamanan, tatapannya setajam baja. "Saya ingin Reza berada di ruang rapat utama dalam 10 menit. Jangan menimbulkan kecurigaan. Katakan padanya saya memanggil untuk rapat darurat. Kunci semua akses. Pastikan dia tidak punya jalan untuk lari." Perintah telah diberikan. Perangkap untuk sang pengkhianat kini telah dipasang. Roda-roda keadilan mulai berputar dengan cepat di bawah komando Dinda yang dingin. Ia kembali ke lantai eksekutif, bukan dengan kepanikan, melainkan dengan aura kekuasaan yang begitu pekat dan mematikan. Gilang diminta untuk menunggu di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi, sementara Dinda, sang asisten, dan kepala keamanan mempersiapkan panggung untuk babak terakhir. Sang asisten, dengan tangan yang masih sedikit gemetar namun suara yang dipaksa tenang, menelepon ke ruangan Reza. "Selamat pagi, Pak Reza. Mohon maaf mengganggu. Ibu Dinda meminta kehadiran Anda di ruang rapat utama secepatnya. Ada sebuah proposal darurat yang membutuhkan persetujuan Anda segera." Di seberang telepon, Reza sama sekali tidak curiga. Justru, ia merasa di atas angin. Panggilan darurat ini pasti pertanda bahwa rencananya berhasil. Mungkin Dinda mengalami kecelakaan kecil dan tidak bisa menghadiri rapat penting itu, sehingga ia yang harus mengambil alih. Dengan senyum penuh kemenangan yang tersembunyi, ia merapikan dasinya, menyambar mapnya, dan berjalan dengan langkah angkuh menuju ruang rapat utama. Setiap langkahnya dipenuhi rasa percaya diri, membayangkan promosi dan jabatan yang sudah menantinya di depan mata. Ia sama sekali tidak tahu bahwa ia tidak sedang berjalan menuju puncak karir, melainkan menuju jurang kehancurannya sendiri. Pintu jati ruang rapat yang berat ia dorong dengan mantap. Namun, pemandangan di dalamnya seketika membuat senyumnya membeku. Ruangan itu kosong. Tidak ada direksi lain, tidak ada proyektor yang menyala. Hanya ada Dinda yang berdiri seorang diri di ujung meja panjang, punggungnya menghadap sebuah layar monitor raksasa yang masih gelap. Di dekat pintu, kepala keamanan berdiri tegak seperti patung, dan di belakang Reza, pintu itu tertutup dengan suara, klik, pelan namun terasa begitu final. Udara di ruangan itu terasa berat dan dingin. "Bu Dinda? Ada apa ini?" tanya Reza, suaranya yang tadi penuh percaya diri kini terdengar ragu. Dinda tidak langsung menjawab. Ia hanya perlahan membalikkan badannya, menatap Reza dengan sepasang mata yang lebih tajam dari belati. Tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat sebuah remote kecil dan menekan satu tombol. Layar raksasa di belakangnya menyala. Bukan grafik penjualan atau data perusahaan yang muncul, melainkan gambar hitam putih dari kamera CCTV. Di layar itu, Reza melihat dirinya sendiri, berjalan mengendap-endap di garasi, berjongkok, dan dengan tangannya sendiri, memotong selang rem mobil Dinda. Warna seketika terkuras dari wajah Reza.
Kakinya lemas seolah tak bertulang. Itu tidak mungkin. Ini rekayasa. Fitnah, teriaknya panik. Ia berbalik, hendak lari dari ruangan itu, namun 2 orang petugas keamanan lain sudah berdiri di sana, menghalangi jalannya. Ia terjebak. Wajah angkuhnya kini luluh lantak, digantikan oleh ekspresi ketakutan seekor tikus yang terpojok. Permainannya telah berakhir. Pintu ruang rapat yang berat itu kembali tertutup. Reza, sang pengkhianat, telah dibawa pergi oleh petugas keamanan, wajahnya tertunduk dalam kekalahan dan kehinaan. Untuk pertama kalinya setelah beberapa jam yang menegangkan, Dinda kini sendirian di dalam ruangan yang luas dan sunyi itu. Seluruh topeng ketegaran dan kemarahan yang sejak tadi ia kenakan, perlahan-lahan luruh dari wajahnya. Ia berjalan pelan ke kursi utama dan duduk. Tubuhnya terasa lemas seolah semua tenaganya baru saja terkuras habis. Di tengah keheningan itu, kenyataan yang sesungguhnya menghantamnya dengan keras. Ia baru saja lolos dari maut. Bukan karena pengawalnya, bukan karena sistem keamanan canggihnya, melainkan karena keberanian seorang petugas kebersihan. Ia membayangkan apa yang akan terjadi jika Gilang memilih untuk diam karena takut. Ia akan masuk ke mobil itu, melaju di jalan tol untuk rapat pentingnya, dan ketika ia perlu menginjak rem. Dinda memejamkan matanya, sebuah getaran dingin menjalari tulang punggungnya. Pagi ini, ia seharusnya sudah tiada. Perasaan syukur yang luar biasa dalam dan kuat membanjiri hatinya, menghapus sisa-sisa amarah pada Reza. Pikirannya kini hanya terfokus pada satu orang, Gilang. Pria sederhana yang mempertaruhkan segalanya. Pekerjaannya, keselamatannya, masa depannya, hanya demi memperingatkan seorang atasan yang bahkan tidak pernah menyapanya secara pribadi. Keberanian semacam itu, ketulusan semacam itu, adalah sesuatu yang langka ia temui di dunianya yang penuh intrik dan persaingan. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Dinda menekan tombol interkom di meja. "Tolong panggilkan Gilang ke ruangan saya. Sekarang." Beberapa menit kemudian, Gilang masuk ke dalam kantor CEO yang mewah itu dengan langkah ragu. Ia merasa begitu kecil dan canggung berada di sini. Dinda sedang berdiri membelakanginya, menatap pemandangan kota dari jendela kaca raksasanya. Perlahan, Dinda berbalik. Wajahnya tidak lagi dingin dan mengintimidasi. Sorot matanya kini lembut, dipenuhi oleh emosi yang sulit diartikan. "Gilang," ucapnya pelan, suaranya terdengar serak. Saya tidak tahu harus berkata apa." Ia melangkah mendekat. Ucapan, "Terima kasih," terasa begitu kecil dan tidak berarti dibandingkan dengan apa yang telah kamu berikan pada saya hari ini. Kamu mempertaruhkan pekerjaanmu untuk saya. Kamu menantang atasanmu untuk saya. Dinda berhenti tepat di hadapan Gilang, menatapnya dengan tulus. Kamu bukan hanya menyelamatkan sebuah rapat atau perusahaan. Kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Saya berutang nyawa padamu, Gilang. Itu adalah sebuah utang budi yang tidak akan pernah bisa saya bayar lunas seumur hidup saya. Gilang, yang merasa sangat canggung dengan pujian itu, hanya bisa menundukkan kepalanya. "Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan, Bu," jawabnya lirih. "Saya tidak bisa membiarkan orang jahat menang." Mendengar jawaban yang begitu polos dan tulus itu, hati Dinda terasa hangat. Di hadapannya kini bukan lagi seorang petugas kebersihan. Di hadapannya adalah seorang pahlawan. Dan mulai detik itu, Dinda bersumpah pada dirinya sendiri bahwa hidup pria sederhana ini akan ia ubah selamanya. Dinda menatap Gilang yang masih berdiri menunduk, sosok sederhana yang baru saja melakukan hal yang luar biasa. Ia kemudian melangkah kembali ke belakang meja kerjanya yang besar, bukan untuk menciptakan jarak, namun untuk memberanikan diri mengatakan apa yang sudah ia putuskan. "Gilang," mulainya, suaranya kini kembali tegas, namun ketegasan seorang mentor, bukan atasan yang dingin. "Hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan uang, dan saya tidak akan menghinamu dengan menawarkannya. Tapi saya bisa memberikan sesuatu yang lebih berharga, sebuah kesempatan. Perusahaan ini dibangun di atas kerja keras dan inovasi, tapi fondasinya adalah integritas. Dan hari ini, kamu telah menunjukkan integritas yang lebih besar dari siapapun di gedung ini." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. "Keberanian dan ketulusan sepertimu adalah aset yang terlalu berharga untuk disia-siakan di garasi basement.
Karena itu, mulai besok, kamu bukan lagi petugas kebersihan di perusahaan ini. Mata Gilang terangkat, penuh dengan keterkejutan dan sedikit kepanikan. Apakah ia akan dipecat karena menyebabkan keributan? Seolah bisa membaca pikirannya, Dinda tersenyum tipis. Saya menciptakan sebuah posisi baru. Posisi yang hanya bisa diisi oleh orang yang saya percaya sepenuhnya. Mulai besok, kamu akan menjadi ajudan pribadi saya. Dunia Gilang seakan berhenti berputar. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan cepat. Ajudan pribadi? Bu Dinda, itu tidak mungkin, katanya, suaranya terdengar panik. Saya tidak bisa. Saya hanya lulusan SMA, Bu. Saya tidak mengerti tentang rapat, tidak bisa menyusun jadwal, saya tidak punya keahlian apa-apa. Saya hanya tahu cara memegang sapu dan alat pel. Dinda menatapnya dengan sabar, lalu membalas dengan kata-kata yang menancap langsung ke hati Gilang. Dengar, Gilang. Selama bertahun-tahun, saya dikelilingi oleh orang-orang dengan gelar emba dari universitas terbaik dunia. Salah satunya adalah Reza. Katanya, menyebut nama itu dengan nada getir. Saya bisa mempekerjakan 100 orang pintar seperti dia besok pagi. Tapi saya tidak akan pernah bisa menemukan orang dengan hati yang jujur dan keberanian sepertimu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya tidak butuh ijazahmu, Gilang. Saya butuh matamu yang jeli. Saya butuh kesetiaanmu. Saya butuh hatimu yang tidak bisa dibeli. Kemampuan lain, semua itu bisa dipelajari. Dan saya sendiri yang akan memastikan kamu mempelajari semuanya. Kepercayaan yang begitu besar di mata Dinda, membuat seluruh penolakan Gilang luluh lantak. Rasa tidak pantas itu berganti menjadi sebuah gelombang tekad yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan mata yang berkaca-kaca, ia mengangguk pelan. Jika ibu begitu percaya pada saya, maka saya akan mencoba, Bu. Saya berjanji akan belajar sekuat tenaga, dan tidak akan pernah mengecewakan ibu. Di sore itu, di dalam kantor yang puncaknya menyentuh langit, takdir seorang Gilang telah ditulis ulang. Bukan oleh keberuntungan, melainkan oleh keberaniannya memilih jalan yang benar, meskipun jalan itu adalah yang paling menakutkan. Hari-hari berikutnya adalah sebuah lompatan besar bagi Gilang. Ia menanggalkan seragam birunya yang usang dan menggantinya dengan kemeja rapi dan celana bahan yang terasa asing di tubuhnya. Troli pembersihnya kini berganti menjadi sebuah tablet digital yang berisi jadwal padat Dinda. Awalnya, ia merasa seperti seekor ikan yang dipaksa untuk belajar terbang. Dunia korporat adalah hutan belantara yang membingungkan baginya. Istilah-istilah bisnis dalam bahasa Inggris, rapat-rapat yang berjalan dengan tempo cepat, dan tatapan-tatapan sinis dari karyawan lain yang berbisik di belakangnya, semua itu sempat membuatnya kecil hati. Mereka melihatnya sebagai OB yang naik pangkat karena beruntung, tidak lebih. Namun, ada satu hal yang membuat Gilang bertahan, kepercayaan Dinda. Dinda membuktikan ucapannya. Ia menjadi mentor yang sabar. Ketika Gilang salah menyusun jadwal atau gugup saat harus menjawab telepon dari klien penting, Dinda tidak pernah memarahinya. Sebaliknya, ia akan dengan tenang berkata, "Tidak apa-apa, Gilang. Semua orang mulai dari nol. Coba kita ulangi lagi, begini caranya." Ia mengajari Gilang cara menulis email profesional, cara memahami agenda rapat, bahkan cara berhadapan dengan orang-orang penting dengan percaya diri. Seiring waktu, Gilang tidak hanya belajar, ia juga mulai menunjukkan nilainya yang sesungguhnya. Kejelian matanya yang dulu hanya terlatih untuk melihat noda di lantai, kini melihat hal-hal yang seringkali luput dari perhatian orang lain. Ia bisa merasakan saat Dinda sedang berada di bawah tekanan berat, hanya dari cara atasannya itu mengetuk jari di meja. Sebelum Dinda meminta, segelas teh hangat sudah tersedia di mejanya. Ia juga yang pertama kali menyadari ada yang tidak beres dengan proyektor di ruang rapat beberapa menit sebelum presentasi penting, dan dengan sigap memanggil teknisi, mencegah sebuah masalah yang memalukan. Perlahan tapi pasti, Dinda mulai menyadari bahwa memiliki Gilang di sisinya memberinya lebih dari sekadar bantuan administratif. Gilang memberinya ketenangan. Di dunia yang penuh dengan orang-orang yang memakai topeng, Gilang adalah satu-satunya orang yang tulus dan tidak memiliki agenda tersembunyi. Ikatan di antara mereka pun tumbuh semakin kuat, sebuah ikatan unik yang ditempa dalam api krisis.
Ini bukan lagi sekadar hubungan antara atasan dan bawahan. Ini adalah hubungan kemitraan yang dibangun di atas fondasi kepercayaan yang paling mutlak. Kepercayaan antara orang yang diselamatkan dan sang penyelamatnya. Dan di tengah hiruk-pikuk dunia korporasi, Dinda menemukan sebuah jangkar yang kokoh dalam diri pria sederhana itu. Seiring berjalannya waktu, Gilang mulai melihat sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh karyawan lain. Ia melihat sosok di balik gelar CEO. Ia melihat Dinda, seorang wanita yang memanggul beban seluruh perusahaan di pundaknya, yang seringkali harus menyembunyikan rasa lelah dan kecewanya di balik topeng ketegasan. Dunia Dinda adalah dunia yang sepi di puncak. Ia dikelilingi banyak orang, namun sedikit sekali yang benar-benar peduli padanya sebagai seorang manusia. Suatu malam, setelah seharian penuh menghadapi rapat yang alot dan berita bisnis yang buruk, Gilang menemukan Dinda masih duduk di kantornya yang sudah gelap. Ia tidak sedang bekerja. Ia hanya duduk diam di kursinya, menatap hamparan lampu kota di luar jendela dengan pandangan kosong. Wajahnya yang biasanya selalu terlihat kuat, malam itu menunjukkan gurat-gurat kelelahan yang mendalam. Untuk pertama kalinya, Gilang tidak melihatnya sebagai seorang bos yang perkasa, melainkan sebagai seorang wanita yang kesepian. Alih-alih langsung pamit pulang, Gilang berjalan pelan ke pantry kecil di sudut kantor. Tanpa bertanya, ia membuatkan secangkir coklat hangat, minuman yang ia tahu bisa sedikit menenangkan pikiran. Ia meletakkan cangkir itu dengan sangat pelan di meja Dinda, agar tidak mengejutkannya. Dinda menoleh, sedikit kaget, lalu menatap cangkir di hadapannya. "Saya tidak meminta ini, Gilang," katanya lirih, suaranya terdengar serak. "Saya tahu, Bu," jawab Gilang lembut. "Tapi terkadang, sesuatu yang tidak kita minta adalah sesuatu yang paling kita butuhkan." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Tidak semua pertempuran bisa kita menangkan dalam satu hari, Bu. Besok adalah hari yang baru. Kita bisa berjuang lagi dengan tenaga yang baru." Kata-kata sederhana itu, yang diucapkan dengan ketulusan penuh, berhasil menembus dinding pertahanan yang telah Dinda bangun selama bertahun-tahun. Itu bukanlah nasihat bisnis yang rumit atau kata-kata penyemangat yang palsu. Itu adalah sebuah pengertian. Sebuah kepedulian murni. Dinda menatap Gilang, dan untuk pertama kalinya, ia memberikan sebuah senyum yang tulus, meskipun terlihat lelah. "Terima kasih, Gilang," bisiknya. Malam itu, saat Dinda meminum coklat hangatnya sendirian, ia menyadari sesuatu. Kehadiran Gilang di sisinya kini bukan lagi sekadar masalah keamanan atau pekerjaan. Pria itu telah menjadi sauhnya. Pengingatnya bahwa di balik semua tekanan ini, ia tetaplah seorang manusia. Di sisi lain, Gilang juga merasakan perubahan dalam dirinya. Rasa tanggung jawabnya untuk melindungi Dinda kini telah bercampur dengan perasaan lain. Sebuah keinginan untuk melihat Dinda tersenyum, untuk menghapus beban dari pundaknya. Kekagumannya telah berevolusi menjadi sebuah rasa sayang yang dalam dan tulus. Sebuah perasaan yang ia sendiri takut untuk mengakui keberadaannya. Sejak malam di mana secangkir coklat hangat menjadi saksi bisu, udara di antara Gilang dan Dinda terasa berbeda. Ada sebuah kehangatan baru, namun juga sebuah kecanggungan yang aneh. Profesionalisme yang dulu menjadi jembatan di antara mereka, kini seolah menjadi dinding tak kasat mata yang rapuh, yang keduanya takut untuk menyentuhnya. Hari-hari mereka kini dipenuhi oleh momen-momen kecil yang syarat makna. Sebuah tatapan mata yang bertahan sepersekian detik lebih lama saat Gilang melaporkan jadwal. Sebuah senyum tulus dari Dinda yang kini lebih sering muncul saat Gilang ada di dekatnya. Atau saat jari mereka tak sengaja bersentuhan ketika menyerahkan sebuah dokumen, sebuah sentuhan singkat yang mengirimkan getaran listrik yang membuat keduanya salah tingkah. Bagi Gilang, perasaan ini adalah sebuah kebahagiaan sekaligus siksaan. Hatinya berbunga setiap kali Dinda tersenyum padanya, namun logikanya menjerit, mengingatkannya pada siapa dirinya. "Sadarlah, Gilang," bisiknya pada diri sendiri setiap malam. "Dia adalah langit, dan kau adalah bumi. Jangan pernah bermimpi untuk bisa terbang. Perasaanmu ini hanya akan menyakitimu dan mungkin menghancurkan kepercayaan yang sudah ia berikan." Karena rasa takut itu, Gilang berusaha menjaga jarak. Ia mencoba menjadi lebih formal, lebih kaku, berharap bisa memadamkan api yang mulai membakar hatinya. Namun, Dinda juga merasakan hal yang sama. Wanita yang terbiasa mengendalikan perusahaan triliunan rupiah ini,
kini tidak mampu mengendalikan debaran jantungnya sendiri setiap kali Gilang masuk ke ruangannya. Ia merasa aman, nyaman, dan menjadi dirinya sendiri saat bersama Gilang. Sebuah perasaan yang tidak pernah ia temukan pada pria-pria kaya dan berkuasa yang pernah mencoba mendekatinya. Tapi ia juga seorang CEO. Ia hidup di bawah sorotan. Menjalin hubungan dengan ajudan pribadinya, yang notabene adalah mantan petugas kebersihan, akan menjadi sebuah skandal yang bisa menghancurkan citranya. Logikanya berperang hebat dengan hatinya setiap hari. Maka, mereka berdua pun terperangkap dalam sebuah tarian bisu. Saling mendekat karena tarikan hati yang tak bisa dilawan. Namun di saat yang sama saling mendorong menjauh karena tembok status sosial yang begitu tinggi dan tebal. Interaksi mereka menjadi sebuah paradoks. Di satu sisi begitu dekat dan saling memahami tanpa kata, di sisi lain begitu jauh dan terpisahkan oleh kenyataan. Sebuah perasaan yang indah sekaligus menyiksa itu kini menggantung di antara mereka. Menunggu satu momen, satu percikan api, untuk akhirnya meledak dan mengubah segalanya. Malam itu adalah malam perayaan ulang tahun perusahaan. Sebuah acara besar dan mewah diadakan di ballroom sebuah hotel bintang 5. Ratusan karyawan, dari staf junior hingga dewan direksi, hadir dengan pakaian terbaik mereka. Gilang, dalam setelan jas yang dipinjamkan perusahaan, berdiri dengan canggung di sudut ruangan, matanya terus awas mengawasi Dinda yang menjadi pusat perhatian. Dan tibalah momen puncaknya. Dinda, tampak begitu anggun dan berwibawa dalam gaun malamnya, naik ke atas panggung untuk memberikan pidato utama. Ia memulai pidatonya seperti biasa, berbicara tentang pencapaian perusahaan, angka-angka keuntungan, dan rencana ekspansi di masa depan. Suaranya terdengar kuat dan penuh percaya diri, menggema di seluruh ruangan. Namun, di tengah-tengah pidatonya, ia tiba-tiba berhenti. Ia meletakkan kertas catatan kecilnya di atas podium, dan keheningan pun menyelimuti ballroom. Angka-angka ini memang penting, katanya, suaranya kini terdengar lebih personal, lebih lembut. Tapi malam ini, saya sadar bahwa fondasi terbesar dari perusahaan ini bukanlah uang atau aset. Fondasinya adalah karakter. Matanya menyapu seluruh ruangan, lalu berhenti dan terkunci pada satu titik di sudut ruangan. Pada Gilang. Beberapa bulan yang lalu, lanjut Dinda, perusahaan ini dan nyawa saya pribadi, berada dalam sebuah ancaman besar yang tidak diketahui siapapun. Sebuah ancaman dari dalam. Dan kami semua selamat bukan karena strategi bisnis yang cerdas, tapi karena keberanian luar biasa dari satu orang. Seluruh hadirin berbisik-bisik, penasaran. Dinda tersenyum tipis. Orang itu ada bersama kita malam ini. Ia bukan seorang direktur, bukan pula seorang manajer. Gilang, panggil Dinda, suaranya kini terdengar jelas dan lantang. Bisakah kamu naik ke atas panggung sebentar? Semua mata kini tertuju pada Gilang. Lampu sorot bergerak dan menemukannya. Wajah Gilang pucat karena kaget. Dengan langkah gemetar, didorong oleh tatapan ratusan orang, ia berjalan menuju panggung. Ketika ia sudah berdiri di sampingnya, Dinda tidak lagi menghadap para penonton. Ia membalikkan tubuhnya sepenuhnya menghadap Gilang. Gilang, katanya, suaranya kini bergetar menahan emosi. Kamu datang ke dalam hidupku sebagai seorang penyelamat. Kamu mempertaruhkan segalanya untukku. Tapi seiring waktu, kamu bukan hanya menjadi pelindungku. Kamu menjadi pengingatku tentang apa artinya menjadi orang baik. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Dinda. Aku tidak bisa lagi bersembunyi di balik status dan jabatanku. Aku tidak peduli lagi apa kata dunia. Hatiku sudah memilih. Di hadapan ratusan karyawannya yang menjadi saksi, Dinda mengambil tangan Gilang. Aku tidak hanya ingin kamu berada di sisiku sebagai ajudan. Aku ingin kamu berada di sisiku selamanya, sebagai partner hidupku. Gilang, maukah kamu menikah denganku? Ballroom itu meledak dalam keheningan yang total, diikuti oleh suara napas tertahan dari ratusan orang. Gilang berdiri mematung, air mata akhirnya mengalir di pipinya. Ia tidak mampu berkata-kata. Ia hanya bisa mengangguk dengan kuat. Dan melihat anggukan itu, senyum paling indah dan tulus yang pernah Gilang lihat terukir di wajah Dinda. Sesaat kemudian, satu orang bertepuk tangan, diikuti oleh yang lain, hingga seluruh ruangan bergemuruh oleh tepuk tangan yang membahana. Malam perayaan itu menjadi sebuah legenda yang akan terus diceritakan turun-temurun di perusahaan.
Tentu, setelahnya ada bisik-bisik dan gunjingan. Ada yang mencibir, ada yang iri, namun lebih banyak yang terharu dan kagum. Mereka telah menjadi saksi dari sebuah kisah cinta yang begitu tulus dan berani. Sebuah kisah yang membuktikan bahwa perasaan sejati tidak pernah memandang jabatan atau latar belakang. Alih-alih mengadakan pesta pernikahan yang gemerlap untuk membungkam para pencibir, Dinda dan Gilang justru memilih jalan yang berbeda. Mereka melangsungkan sebuah akad nikah yang syahdu, hikmat, dan hanya dihadiri oleh keluarga serta sahabat terdekat. Di hari itu, Gilang, dalam balutan busana pengantin yang gagah, tampak begitu tenang dan penuh rasa syukur. Sementara Dinda, melepaskan aura CEO-nya, terlihat begitu cantik dan bercahaya dengan senyum kebahagiaan murni yang tak pernah bisa dibeli oleh harta manapun. Ijab kabul yang diucapkan Gilang dengan mantap menjadi sebuah janji suci, menyatukan dua dunia yang berbeda menjadi satu. Bulan-bulan dan tahun-tahun pun berlalu, dan kehidupan mereka menjadi sebuah bukti nyata dari kekuatan cinta. Di rumah, Dinda bukan lagi seorang CEO yang ditakuti. Ia adalah seorang istri yang hangat, yang suka tertawa mendengar lelucon sederhana Gilang saat mereka memasak bersama di dapur. Dan Gilang, ia bukan lagi seorang ajudan yang canggung. Ia adalah seorang suami yang menjadi sandaran, penenang, dan penasihat paling jujur bagi istrinya dikala Dinda menghadapi tekanan dunia bisnis. Di perusahaan, Gilang tumbuh menjadi sosok yang dihormati bukan karena statusnya sebagai suami CEO, melainkan karena kebijaksanaan dan integritasnya sendiri. Ia menjadi mata dan telinga Dinda, orang yang bisa melihat masalah dari sudut pandang orang kecil, sebuah perspektif yang seringkali hilang di jajaran direksi. Mereka menjadi tim yang tak terkalahkan, sebuah perpaduan sempurna antara otak yang brilian dan hati yang tulus. Dan akhirnya, kebahagiaan mereka pun disempurnakan. Suara tangis pertama dari buah hati mereka mengisi rumah mereka dengan kehangatan dan sukacita yang tak terhingga. Saat Gilang menggendong putra kecilnya, ia menatap Dinda yang tersenyum haru di sampingnya. Ia teringat kembali malam-malam penuh ketakutan dan keraguan. Semua itu kini terasa begitu jauh. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa takdir terbaik seringkali tersembunyi di balik pilihan tersulit. Dari sebuah garasi yang gelap dan dingin, dari sebuah niat jahat yang nyaris merenggut nyawa, lahirlah sebuah cinta abadi yang menghangatkan segalanya. Kisah Gilang dan Dinda akan selalu menjadi pengingat bahwa pahlawan sejati tidak diukur dari jabatannya, dan cinta sejati akan selalu menemukan jalannya pulang, tidak peduli seberapa tinggi tembok yang menghalanginya.